Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk menikmati kasih-Mu. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan buku Harian Santa Faustina pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Agustinus Yu. Engkau sendirilah ya Bapa yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengartikan, memahami apa yang kami dengar yang menjadi pesan-Mu pada sore hari ini. Buku Harian Santa Faustina nomor 429. Bulan Mei 1935. Saat khusus. Ketika aku menyadari rencana-rencana besar Allah bagiku, aku merasa takut akan keagungan rencana-rencana itu dan merasa sangat tidak mampu untuk memenuhinya. Maka aku mulai menghindari percakapan batin dengan Dia, sambil mengisi waktu dengan doa vokal. Aku melakukan ini terdorong oleh kerendahan hati. Tetapi aku segera menyadari bahwa itu bukan kerendahan hati yang sejati, tetapi lebih merupakan godaan besar dari setan. Pada suatu kesempatan sebagai ganti doa batin, aku mulai membaca sebuah buku rohani. Ketika itu aku mendengar kata-kata ini diucapkan secara jelas dan tegas di dalam jiwaku. Engkau akan menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Kata-kata ini sangat menyentuh hatiku, dan meskipun aku berpura-pura tidak mendengarnya, aku sungguh memahaminya dan tidak mempunyai keraguan-raguan mengenai hal itu. Pernah karena keletihan akibat pergulatan cinta dengan Allah ini, dan karena terus-menerus mencari dalih dengan alasan bahwa aku tidak mampu melaksanakan tugas ini, aku ingin meninggalkan kapel. Tetapi suatu kekuatan menarik aku kembali, dan aku merasa tidak berdaya. Kemudian aku mendengar kata-kata ini, engkau bermaksud meninggalkan kapel, tetapi tidak akan mampu meninggalkan aku, karena aku ada di mana-mana. Dari dirimu sendiri, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersamaku, engkau dapat mengerjakan segala sesuatu. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan buku Harian Santa Faustina. Saudara-saudari yang terkasih, kita membahas catatan Suster Faustina nomor 429. Syukurlah saudara-saudara bahwa Faustina akhirnya mengakui dan dia berusaha melarikan diri dari pesan Tuhan. Takut akan tugas yang dibebankan Yesus kepada dia. Tapi untunglah Suster Faustina sudah cukup terlatih di dalam hidup spiritual. Ia melarikan diri, tapi ia mulai sadar juga bahwa itu
hal yang tidak baik, melarikan diri dari pesan Tuhan, dan itu adalah godaan setan. Maka ia kembali kepada Yesus. Tugas apa yang kiranya begitu berat sehingga Faustina ingin melarikan diri? Yesus berkata kepada dia, "Engkau akan mempersiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir." Itulah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Faustina. Dunia yang akan datang. Dunia yang diperkirakan dunia yang penuh damai. Penuh dengan sukacita. Segala yang baik ada. Pace et bene, seperti kata Santo Fransiskus. Itulah dunia yang akan datang. Penuh sukacita. Tapi bagi Suster Faustina, pesan itu memang berat sekali untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua itu, yang terakhir itu. Dia merasa bahwa hampir tidak mungkin itu dilaksanakan. Sabda itu memang keras. Manusia biasa tidak mungkin mempersiapkan itu. Lalu Suster Faustina bertanya, kapan kedatangan Kristus itu? Lagi kita melihat Yesus tidak memberitahukan kepada Faustina bagaimana caranya untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangannya yang kedua. Apakah disiapkan dengan doa? Apa disiapkan dengan kegiatan komunitas? Apa itu disiapkan dengan buku harian yang sedang terbit? Atau lewat imam-imam yang kemudian menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi? Hal itu tidak tertulis. Tidak ada tuntunan apa-apa pun kepada Suster Faustina. Maka tentunya ia takut dan bingung. Memang Bunda Maria pernah berbicara kepada Faustina. Maria berkata, hiduplah seperti hidupku, tersembunyi, tapi tak henti-hentinya bersatu dengan Tuhan. Maria berkata pula, berdoalah bagi umat manusia untuk menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua. Bunda Maria pun pernah berbicara kepada Faustina, katanya, aku memberikan juru selamat kepada dunia. Tapi engkau harus berbicara kepada dunia mengenai kerahimannya yang besar dan tentang kedatangannya yang kedua. Maria juga berkata, ia akan datang bukan sebagai juru selamat yang rahim, melainkan sebagai seorang raja yang adil. Itulah kata-kata Maria. Dan kita lihat saudara-saudari, persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua itu pasti sudah disiapkan juga oleh Suster Faustina. Selama dia di dunia ini, ia coba mewujudkannya, persiapan. Dan kemudian diteruskannya di surga. Dan dalam catatan Suster
Faustina itu berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Jangan pula kita lupakan akan sabda Tuhan. Yesus berkata, Polandia adalah milikku yang istimewa. Dan Yesus berkata, kalau Polandia itu hidup dengan baik seturut kehendakku, akan ada kekuasaan dan kekudusan. Itu yang Yesus katakan. Tapi mari kita lihat, kapan itu Polandia itu mulai berkuasa? Tapi sekarang belum. Kapan kekudusan Polandia itu akan terwujud? Masih jauh dari angan-angan. Kemudian Yesus berkata lagi tentang Polandia. Katanya akan ada suatu percikan api timbul dari Polandia itu. Terus sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan percikan api itu. Belum ada tanda-tanda. Dan akhir-akhir ini orang menafsirkan mungkin Polandia akan terkenal karena munculnya sangta yang luar biasa, Suster Faustina. Mungkin juga percikan itu nampak dari catatan harian Suster Faustina yang amat luar biasa. Percikan yang lain, orang sangka mungkin lahirnya, timbulnya Paus Yohanes Paulus II sebagai pemimpin seluruh kerahiman ilahi. Saudara-saudari terkasih, Suster Faustina pasti mempersiapkan pesan Yesus itu untuk mewujudkan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi mari kita lihat, ia pun takut. Takut. Karena itu ia mau melupakan pesan itu. Dan dikatakan di dalam catatan tadi, ia keluar dari kapel. Ia memutuskan hubungan doa batin. Lari kepada doa vokal. Tapi Yesus berkata, engkau tidak bisa lari dari tugas itu. Memang dari dirimu sendiri, engkau tidak akan sanggup. Tetapi ingat, aku membantu engkau. Pemazmur berkata, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Lalu, kepada siapa aku harus takut? Saudara-saudara terkasih, inilah pelajaran bagi kita. Terkadang kita pun merasa takut akan pesan Yesus, akan kehendak Kristus yang bagi kita terlalu berat. Dan kita tidak mungkin mewujudkannya, dan kita ingin melarikan diri. Tapi Yesus berkata, engkau tidak bisa melarikan diri. Tapi baiklah kita sadar bahwa Yesus itu andalan kita. Dia yang akan melaksanakan dan membantu kita apa yang diminta kepada kita. Amin.